Getar Pemilu 2024. Halo, selamat sore pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Sore ini saya sudah bersama dengan Pak Andi Alfian Malarangeng. Beliau adalah Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Dan sore ini kami akan membahas tentang strategi pemenangan yang akan dilakukan Partai Demokrat dalam menyongsong pemilu 2024. Pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Tentu itu beberapa hal yang akan kami ulas dan tentu saja ada hal-hal menarik lain yang nanti akan kami tanyakan ke Pak Andi. Utamanya pertemuan presiden dengan PSB kemarin di Istana Bogor. Saya Surya langsung dari Menara Indomobil lantai 4 di Jalan MT Haryono, Jakarta. Halo, selamat sore Bang Andi. Selamat sore. Alhamdulillah bisa mampir di El Sinta. Alhamdulillah. Dari dulu selalu mendengarkan dan juga berinteraksi dengan El Sinta. Yeah. Dan sekarang El Sinta punya podcast dan juga ada video juga. Yeah. Luar biasa. Betul Bang. Dan Bang Andi ini adalah narasumber pertama kita di podcast program Pemilu, Getar Pemilu Bang. Jadi Partai Bicara. Jadi kita sebetulnya ingin mengulas apa sih strategi partai politik. Oke, nah, saya rasa tepat sekali kalau Bang Andi sekarang menjadi narasumber kita, Bang Andi ya. Ya. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik dan Partai Demokrat semakin mantap, semakin solid Bang. Ya? Semakin solid. Karena ujiannya bertubi-tubi Bang Andi ya. Betul sekali, karena ujian bertubi-tubi dan kita berhasil melalui itu. Akhirnya alhamdulillah di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY, maka Demokrat semakin solid menghadapi pemilu 2024. Energi anak muda beda ya Bang ya? Betul sekali, betul sekali. Anak muda dan memang energik Ketua Umum AHY ini. Serangan dari Muldoko pun bisa kita patahkan. Dan kita move on sekarang ini. Ya. Termasuk yang dengan koalisi kemarin. Oh ya, kita cabut dari koalisi itu, kita cabut dukungan karena memang rasanya ya tidak pantas kita dukung. Maka kita sekarang mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden Partai Demokrat. Jadi di memang sudah move on 2024. Iya, memang nampaknya Tuhan Allah memberikan jalan yang terbaik bagi Partai Demokrat. Memang jalannya mendukung Pak Prabowo. Dan sekarang masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Ini sekarang kita sedang siap-siap dan banyak hal yang kita perlu lakukan, baik dalam Partai Demokrat sebagai salah satu anggota koalisi Indonesia Maju dalam rangka memenangkan Pak Prabowo, dan tentu saja pileknya pada pemilu legislatif nanti kita ingin Partai Demokrat juga akan kembali berjaya lagi. Ya, kita tahu bahwa Partai Demokrat kan 2 kali ya mengantar Pak SBY sebagai presiden. Partai Demokrat juga pernah menjadi pemenang pemilu. Betul. Dan sekarang ujiannya bertubi-tubi, tetapi alhamdulillah kita bisa konsolidasi. Justru serangan-serangan itu atau ujian-ujian itu membuat semakin solid dan juga semakin kuat. Dan ada istilah, what doesn't kill you will make you stronger. Iya, betul. Jadi itu semangat yang terus menggelora ya Bang ya, yang selalu dibangkitkan. Karena itu kita optimis pemilu 2024 ini akan memperlihatkan kebangkitan Partai Demokrat. Tentu saja kita berharap untuk kembali masuk dalam pemerintahan. Kalau Pak Prabowo menang sebagai presiden, tentu saja kita sebagai pengusungnya juga bisa berada dalam pemerintahan. Itulah sebabnya kami memang all out untuk mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Karena kita ingin, kalau ditanya kenapa mendukung Pak Prabowo sebagai capres, ya karena kami ingin menang. Satu, kita ingin menang, kita ingin masuk dalam pemerintahan. Partai politik kan kalau dalam pemerintahan bisa membuat kebijakan, bisa mengatur, menentukan arahnya bangsa dan negara dalam konteks pemerintahan ya. Kenapa kita, alasan lain juga karena memang kita sudah nyaman dengan Pak Prabowo. Tahun 2019 kita juga mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan juga kemudian kita nyaman juga karena memang sambutan dari Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra serta juga teman-teman partai-partai Koalisi Indonesia Maju juga bagus. Lebih hangat ya Bang? Misalnya kami sangat terharu di Hambalang itu Mars Partai Demokrat dinyanyikan untuk menyambut Pak, dikumandangkan oleh marching band.
ketika menyambut Pak SBY dan Mas Ketum AHY ketika mampir berkunjung ke sana, dan itu membuat kita juga merasa kalau gitu kita juga disambut dengan baik. Betul. Alasan lain juga karena kami bicara dengan Pak Prabowo bahwa Partai Demokrat ini partai oposisi, sampai sekarang partai oposisi, Yakin Pak? yang kemudian juga mengusung tema perubahan dan perbaikan. Ya. Ya tentu saja dalam konteks keberlanjutan, kesinambungan dan juga perubahan. Artinya ada hal-hal yang memang terus kita akan lanjutkan. Mulai dari pencapaian-pencapaian dilakukan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY sendiri, dan nantinya Presiden Jokowi. Akan kita lanjutkan sudah baik. Tapi yang belum baik tentu saja ya perlu kita perbaiki. Dan Pak Prabowo juga sangat menyambut, karena memang begini, Pak Prabowo itu unik. Sebagian pendukungnya adalah pendukung yang menginginkan keberlanjutan, tapi sebagian suara perubahan juga cukup besar mendukung Pak Prabowo, dan kombinasi itulah yang membuat Pak Prabowo sekarang ini selalu unggul kalau ada jajak pendapat. Survei itu selalu unggul ya. Betul, dan itulah apa namanya. Dan yang menarik lagi, positioning ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo sekarang ini, atau begini, kalau kita lihat PDIP sudah mendeklarasikan sebagai partai kiri progresif katanya. Kalau tentu saja Mas Ganjar berada di situ. Anies Baswedan memang tampaknya mengambil jalan kanan. Karena itu Pak Prabowo berada di tengah. Dan kami sebagai partai tengah, partai nasionalis religius, menjadi nyaman juga, cocok kita punya berada di tengah dalam konteks konstelasi dan kompetisi politik 2024. Karena itu rasanya ini yang paling tepat memang kalau Pak SBY bilang turun gunung untuk memenangkan Pak Prabowo, ya sudah pas kita memang berada di tengah, sama-sama di tengah. Ya, sebetulnya kemarin kan publik sempat berharap ada rekonsiliasi ketika Mas AHY ketemu dengan Mbak Puan gitu ya. Wah, ini awal yang bagus nih. Gitu Kami pun menjalankan komunikasi dengan teman-teman PDIP, karena waktu itu kan setelah kita mencabut dukungan dari saudara Anies Baswedan, tentu saja kita punya ada pilihan, kira-kira ada 3 pilihan lah sebenarnya. Ada salah satu ya Pak Prabowo, Pak Ganjar, atau membuat poros baru. Ada yang merayu kita membuat poros baru. Tapi ada itu Bang ya? Ada ya. Coba setelah kita hitung-hitung, ini kemungkinannya kecil sekali dan sangat rawan sekali. Kalau ada lagi yang berkhianat lagi bisa bubar jalan. Jadi sehingga kita lihat yang pasti adalah yang pasti 2, yaitu mendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Ganjar. Nah, kami berkomunikasi dengan 2 arah, dan setelah kira-kira 17 hari, 2 minggu 17 hari kita berkomunikasi, kesimpulannya adalah memang kalau dengan PDIP belum jodoh tampaknya. Komunikasi kita, tetapi karena itu kita dengan sebaliknya kalau di Pak Prabowo kita disambut dengan sangat hangat, dan setelah kita mengkalkulasi juga kita ingin menang. Pollingnya Pak Prabowo memang selalu paling teratas. Kalau kami datang masuk lagi, menambah lagi kekuatan di situ, insya Allah menang. Jadi itu yang beberapa hal yang menjadi alasannya, bukan karena ada faktor yang lain, misalnya psikologis antara para pendukung. Ya pokoknya kita berkomunikasi, tapi setelah beberapa lama berkomunikasi sekjen dengan sekjen, ketua fraksi dengan ketua fraksi, bahkan Mas AHY juga dengan Mbak Puan paling tidak WA-WA-an gitu kan. Tapi setelah kita evaluasi, ya belum jodoh. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, who knows. Makanya ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, itu tidak sampai sejam kemudian Mas AHY sebagai ketum kemudian menulis atau mengirim WA kepada Mbak Puan bahwa ini keputusan Majelis Tinggi, kami akan mendukung Pak Prabowo. Nampaknya kita belum berjodoh, tapi siapa tahu. Mari kita jaga terus komunikasi, siapa tahu ke depannya nantinya
kita bisa bekerja sama dalam Membangun pilpres negeri ataupun ini, ya, Pak, juga dalam konteks kebijakan pemerintahan dan sebagainya ke depan. ya. Tapi bukan dalam konteks 2024. Iya, iya. Oke. Karena garisnya sudah sangat tegas di situ, Bang Adi. Oh, kalau kami jelas kalau sekali memutuskan begitu kan prosedurnya ada prosedur sehingga kami mencabut dukungan kepada Mas Anies tanggal 1 September, tanggal 17 kami putuskan di Majelis Tinggi Partai karena urusan koalisi dan pemilihan presiden itu kewenangannya di Majelis Tinggi Partai. Ya, Ketuanya Pak SBY. SBY, Pak Ketum itu wakil ketua Majelis Tinggi, saya sekretaris. Ya. Nah, tanggal 21 kita deklarasikan secara publik dukungan kami kepada Pak Prabowo. Tapi ngomong-ngomong, apa yang ditawarkan Pak Prabowo? Kita belum sampai ke situ, tapi yang jelas begini, kami juga tentu saja dalam konteks berkoalisi kami ingin kami bertanya apa yang diharapkan kepada kami peran-peran apa yang diharapkan untuk itu, dan sangat baik sekali sambutannya bahwa kita diharapkan berperan. Sekarang ini memang TPN belum terbentuk, kebetulan kalau di Pak Prabowo kan tim pemenangan nasional itu belum terbentuk. Kalau di Ibu Megawati kan sudah terbentuk di situ. Sudah. Sehingga kami juga bisa berkontribusi dalam pembentukan tim pemenangan nantinya, mungkin juga bagian dari proses tim pemenangan itu sendiri, sehingga jelas kita bisa berkontribusi dalam pemenangan maupun juga nanti kalau menang dalam pemerintahan tentu saja. Oke, ini dalam konteks pilpres ya, Bang Adi ya. Bagaimana dengan konsolidasi partai untuk pemenangan legislatif? Justru kita menarik bahwa dengan konsolidasi partai ini kan jalan terus dalam konteks siapapun presiden capres yang kita dukung, konsolidasi partai untuk pemilu legislatif akan tetap jalan. Baru saja kita selesaikan DCT, sudah kita serahkan ke KPU, daftar calon tetap setelah melalui proses berbagai macam. Tapi intinya memang kami siap untuk pemilu legislatif ini, caleg-calegnya bagus-bagus, tapi juga kepemimpinan makin solid ya, mungkin karena dapat serangan dari luar oleh gerombolan Pak Muldoko itu. Ketika ada serangan dari luar, pasti semua organisasi sistem sosial itu pasti merapatkan barisan untuk menghadapi. Dan alhamdulillah setelah beberapa 20 kali persidangan, 20 case dalam proses pengadilan tata usaha negara sampai Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, dan PK-nya juga akhirnya kita menang. Dan tidak pernah kalah 20-0. Itu dia. Masih, tapi sudah 20-0 pun masih juga. Terus juga untuk PK dan sebagainya. Tapi justru itu membuat kawacan di muka, membuat kami solid. Nah, tentu saja juga tema kami tetap perubahan dan perbaikan. Itu juga ketika akan ketika berkomunikasi dalam penjajakan koalisi dengan Pak Prabowo, kami tanyakan langsung Pak Prabowo. Kami punya tema ini perubahan dan perbaikan. Ini tentu saja, tapi jawabannya menarik dari Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, saya juga perubahan. Perubahan adalah konstanta. Karena itu tidak bisa itu suatu keniscayaan. Ada continuity and change. Dan menariknya juga adalah bahwa kami juga melakukan polling, survei dan segala macam, calon presiden ini, calon presiden itu. Suara perubahan itu sebagian itu berimbang dengan suara perubahan itu ke Pak Prabowo. Sebagian memang ada sama Pak Anies. Tapi jumlahnya Pak Prabowo itu naik terus. Dan karena itulah dia bisa juara. Dan karena itu kalau dia mau menang kan mesti, apalagi kalau ada nanti putaran pertama lalu putaran kedua. Putaran kedua memang suara perubahan cukup menentukan. Nah, dengan kami berada mendukung Pak Prabowo, semakin melegitimasi. Karena begini, memang kita lihat ide-ide Pak Prabowo untuk bagaimana melakukan perubahan dan perbaikan Indonesia juga cukup kuat. Terutama karena beliau kan sudah beberapa kali rekam jejak dalam konteks pemilu pilpres kan 2014, 2019, sekarang 2024.
Nah, tapi juga menariknya adalah beliau bisa menggait juga mereka yang menginginkan keberlanjutan, pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kan ini unik Pak Prabowo ini. Dan yang bagi kami memang yang namanya pemimpin itu harus bisa mengelola continuity and change. Ada hal-hal yang perlu kita lanjutkan, yang sudah baik harus kita lanjutkan. Yang belum baik kita perbaiki. Kira-kira begitulah. Tapi ketika Demokrat dengan koalisi sebelumnya itu kan yang paling kuat adalah perubahan. Perbaikannya itu kayaknya belum tuh Bang. Perubahan dan perbaikan selalu tagline kita, perubahan dan perbaikan. Perbaikan itu. Cuma tapi sekarang bahkan nama koalisi perubahan itu kan datang dari Partai Demokrat. Kan kami bersama-sama PKS yang menjadi oposisi. Kalau kami namanya perubahan dan perbaikan. Tapi kan supaya koalisinya menyangkut semua, kata perubahan aja dipakai. Yang dipakai perubahan. Kalau kami sekarang keluar tinggal siapa di situ? Jadi kalau apalagi yang Nasdem kan masih dalam pemerintahan. PKB juga masih dalam pemerintahan. Kami yang berada di luar, PKS ada juga di luar. Jadi yang beroposisi, tapi kan kami pasarnya berbeda ini. PKS dengan Demokrat, kami partai tengah. Tapi ketika Demokrat dengan Gerindra kan ada di pemerintahan. Jadi... itulah saya bilang uniknya Pak Prabowo, dia bisa menangkap suara kesinambungan, tapi juga bisa menangkap suara perubahan dan perbaikan. Itu yang menjadi keunikan Pak Prabowo. Karena itu pollingnya selalu paling tinggi. Kalau Pak Ganjar kan hanya dikenal sebagai suara keberlanjutan saja. Suara perubahan tidak mungkin masuk ke situ. Nah, kalau misalnya kalau ada dua putaran, lalu Pak Anies tersisih, tinggal Pak Prabowo lawan Pak Ganjar, ya suara perubahan mesti datang ke Pak Prabowo dong. Kami ada di situ kok. itu optimisme yang sangat beralasan ya. Tentu saja kan kita berpikir secara strategis toh. Betul. Jadi sekarang meskipun Pak Prabowo belum membentuk tim pemenangan, Partai Demokrat sudah menyiapkan orang-orang terbaik untuk Pak Andi. Tentu saja. Ketika nanti diminta untuk menyusun tim dalam penyusunan tim pemenangan nasional, kami pasti juga akan berkontribusi dengan orang-orang terbaik sesuai dengan kebutuhan Pak Prabowo. Jadi pengalaman 2014, 2009 begitu ya, itu juga akan digunakan tim-tim seperti itu. Cara kerjanya atau gimana Bang? Tentu saja ya, ini kan bagaimanapun kalau kan sukses story begini, dong komandannya ya adalah capres. Pemimpin koalisi ini adalah capres, yaitu Pak Prabowo. Lalu kemudian kami adalah tim partai-partai yang pengusung, pendukung. Tentu saja strategi-strategi besarnya datang dari capres. Bagaimana strategi yang utama dalam kemudian memenangkan Pilpres itu datang dari capres. Kami kemudian memberi kontribusi bagaimana kita sesuai dengan apa yang ada dari masing-masing partai. Masing-masing partai punya kekuatan-kekuatan masing-masing. PAN, Golkar, Demokrat, dan partai-partai Gerindra sendiri kan ada kekuatan masing-masing di mana termasuk wilayah-wilayah. Nah, di sini kita satukan kekuatan menjadi satu barisan dalam mendukung Pak Prabowo. Itu. Nah, peran Partai Demokrat, kita juga ada. Nanti kita dalam tim bagaimana kita saling menyusun bagi tugas lah, dan segala macam dengan orang-orang yang kita siapkan masing-masing dari masing-masing partai. Bicara soal bagi tugas, ini posisi Pak Andi kan juga posisi yang cukup penting di Partai Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Tugas dari PSBY apa nih, Bang Andi? Kalau Pak SBY kan belum mengatakan akan turun gunung, tapi kan lebih sebagai begini. Dalam keseharian Partai Demokrat yang menjadi yang berada di depan itu ketua umum dan jajaran DPP. Kalau Pak SBY itu kan ketua Majelis Tinggi, kalau di istilah lainnya kalau di PKS misalnya Dewan Syuro atau ada lagi partai lain Dewan Pembina, lebih di belakang. Tapi tentu saja bahasa Jawanya Ingar sosong tulodo. Itu kalau di depan. Kalau di depan.
Kalau di tengah Imadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani lah. Kita ini orang Sulawesi masih tahu itu filosofi Jawa betul. Yang Ki Hajar Dewantara juga pakai ya, Tutwuri Handayani. Tapi kadang-kadang kalau harus ke depan juga nanti dengan caranya sendirilah Pak SBY. Ya. Nah, Bang Andi kan hampir setiap saat mendampingi Pak SBY, gitu ya. Hari ini misalnya dari Bandung, gitu. Ya, dari Bandung ke Cikias, terus langsung kemari ke studio. Kira-kira apa sih yang didiskusikan Pak SBY dengan Pak Andi dalam perjalanan? Konteksnya adalah terkait dengan pemilu, baik legislatif ataupun pemilu presiden, Bang Andi. Biasanya kalau kebetulan ketum juga ada di Bandung, jadi semacam retreat lah, untuk mengatur strategi sesuai dengan informasi-informasi terbaru. Kita mengkaji misalnya survei-survei yang ada, lalu kita lihat apa yang kemudian kita melakukan adjustment, apa yang harus kita lakukan dengan informasi baru tentang beberapa hal, dan kemudian ya intinya kami mau sukses dua-duanya di Pilpres maupun juga di Pileg. Dan karena itu itulah kira-kira ya, tentu saja saya nggak bisa sampaikan di sini bagaimana strategi. Tapi pada waktu ke waktu kita ada bikin retreat lah. Kalau istilah retreat itu istilah internasional sebenarnya. Berkumpul konsolidasi, brainstorming, memikirkan berbagai macam strategi untuk memenangkan pertarungan yang ada di 2024, dan itu kita lakukan sewaktu-waktu. Kebetulan ini waktunya tempatnya di Bandung karena kebetulan juga ada beberapa acara di Bandung yang perlu kita lakukan. Oke. Nah, Bang Andi, kita tahu bahwa dari pemilu ke pemilu itu kan selalu banyak aturan-aturan yang berubah. Yang sekarang memang masih sama seperti yang dulu, misal 30% perempuan begitu ya. Demokrat sudah memenuhi memenuhi syarat kalau itu jelas. Kalau seluruhnya pokoknya kalau Demokrat ini paling enak nih, paling disiplin dalam soal aturan. Kita ikuti aja aturan dari KPU. Kalau KPU bilang begitu, kita ikuti aja, gak usah terlalu banyak karena bagi kami kalau orang percaya diri ya kira-kira begitulah. KPU bikin begini harus begini, ya kita ikuti aja. Karena kadernya sudah siap semua gitu. Iya, kader-kader juga siap semua kan. Ya kita percaya bahwa kita bisa memenuhi aturan-aturan tersebut. Sehingga yang kita lakukan, yang penting bahwa aturan itu berlaku untuk semua. Jangan ada kalau ini diperlakukan begini, kalau yang ini diperlakukan begitu. Itu kita kebetulan partai oposisi nih, jangan karena kita oposisi lalu kemudian dikasih perlakuan yang berbeda. Yang penting aturan itu berlaku untuk semua, kita ikut, gitu aja. Atau berlaku sama untuk semua partai kalau gitulah, baik yang dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan. Memang ada Bang yang membedakan itu, Bang? Enggak, saya cuma mengatakan bahwa kalau Demokrat ikut saja, betul. Dibikin PKPU-nya aturan main kan itu, baik juga di Bawaslu, baik itu semua kita ikut aja. Yang penting berlaku untuk semua. Terutama juga di Bawaslu bagaimana adjustment terhadap berbagai macam pelanggaran. Kita ikut aja semua pengaturan itu. Demokrat itu kan Pak SBY sudah memberikan teladan bagi kami. Taat aturan. Oke. Bang, yang terbaru kan uji materi yang dilakukan oleh ICW dan Perludem kepada IMA soal mantan narapidana dalam kasus korupsi. Nah, itu yang kemudian minta agar KPU mengevaluasi, kira-kira merubah. Kita ikut aja aturan, silakan aja KPU memutuskan. Kemudian kita ikut aja. Apapun itu. Yang penting berlaku untuk semua. Itu mengganggu konsolidasi di partai tidak, Bang? Enggak juga. Yang penting di KPU silakan diputuskan secara sesuai prosedur. Kita ikut aja. Betul. Tentang apa saja. Makanya kita kalau di KPU kita nggak pernah cerewet. Oh iya, ngomong-ngomong soal target pemilu nanti berapa persen, Bang? Oh, kita berharap dapat 15%. 15%, Bang? Kita namanya target. Target ya. Target. Tapi kan target kan juga harus realistis, Bang. Oh ya, realistis dong. Kan kita pernah 21%. Ya itu ya. Kita pernah menang 2009 21%. Ya toh. Tapi kan dulu faktor Pak SBY yang sudah sangat matang. Itulah kan namanya target
pernah kita 21%. Ya tapi kan setelah kita kita cek secara realistis untuk sampai ke 21%, rasanya 2024 ini nggak enak dengan partai yang lain. lah. Kita sekarang ini kan 7,77. Iya. Kalau menjadi 2 kali lipat kan Iya. wajar dong kita mau mengatakan kita ingin suara Partai Demokrat menjadi 2 kali lipat. Bang kemarin Supaya bulatnya 15% lah. Iya. Ya kita targetkan itu dulu. Dan kemudian setelah ada target itu 15% itu, kemudian kita berupaya untuk mengejar bagaimana target itu terjadi. Itu caleg-calegnya kita persiapkan dengan baik. Ini kan caleg-calegnya di semua dapil. Di semua, termasuk dapil-dapil baru yang di Papua yang 3 kursi itu. Kita persiapkan dengan baik, cari caleg yang terbaik yang kita memenuhi harapan rakyat itu. Karena rakyat tahu yang selama ini menyuarakan suara rakyat kan Partai Demokrat. Yeah. Karena kita ya memang partai oposisi. Kalau yang partai pemerintah kan apa kata pemerintah itulah kata mereka. Tapi kan kita kan tidak. Yeah. Kan gitu. Ada hal-hal kita sama dengan pemerintah, kita dukung pemerintah. Tapi ada hal-hal yang kalau kita merasa perlu diperbaiki, perlu ada alternatif kebijakan lain. Akhirnya kita suarakan dan rakyat kan bisa melihat itu. Nah, karena itu kita optimistis bahwa target 15% ini bukan target yang terlalu muluk. Bahwa nanti dapatnya berapa, ya itulah takdirnya Partai Demokrat di 2024. Siapa tahu bisa. Saya dulu pernah jadi Menpora. Setiap kali mau SEA Games, Asian Games, kita kan bikin target. Betul. Pasti harus ada target. Saya bilang selalu, nggak apa-apa target meleset. Yang penting melesetnya ke atas. Nggak apa-apa kan, target bisa meleset Pak. Yang penting melesetnya ke atas kan begitu. Target. Nah sekarang dalam partai juga begitu, harus ada target dulu supaya ada goals yang kita mau capai. Dan kemudian berusaha kemudian membuat perencanaan bagaimana mencapai tujuan itu. Bahwa nantinya tujuan itu apakah melesetnya ke bawah atau ke atas, ya itulah takdir kita. Sudah kita berusaha, yang penting sudah berusaha. Yang salah kalau kita tidak berusaha. Itu kita sudah sampaikan kepada caleg-caleg semuanya, ketua-ketua DPD, ketua-ketua DPC. Kita yang penting adalah usaha sekeras mungkin. Tuhan itu kalau kita punya segala sumber daya yang bisa kita lakukan dan kita tidak melakukan upaya untuk itu, ya tidak akan ada perubahan. Tapi kalau kita melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita punyai, dan kemudian setelah itu yang agak kurang-kurang sedikit dari target, ya itulah yang kita harus bangga berapapun yang kita capai. Daripada tidak ada target, syukur-syukur meleset ke atas. Insya Allah. Itu yang ditunggu, ya, betul. Nah, sekarang dalam konteks koalisi dengan Pak Prabowo dengan Gerindra, di situ ada juga partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Gelora dan lain sebagainya. Mungkin juga akan ada partai yang lain misalnya. Nah, bagaimana komunikasi antar ketua umum partai di sana, Bang? Kalau sebelumnya kan ketika dengan Nasdem, kemudian PKS, Mas Ahaye kan Demokrat ngotot nih, pengen Mas Ahaye harus jadi wapresnya gitu ya. Kami tidak ngotot, kami yang dilamar kok. Kalau waktu di koalisi perubahan kemarin kan bukan kami ngotot. Bahwa kami mengusulkan Ahaye, iya dong Pak. Tentu saja teman-teman PKS mengusulkan kadernya juga. Yang lain memang begitu, wajar sekali. Tapi kami sampaikan kepada kenapa keunggulan-keunggulan Mas Ahaye. Lalu kami dilamar. Tapi setelah dilamar, baru 1 minggu dilamar, kok kami sama orang lain. Suratnya juga sudah ada itu. Suratnya sudah ada. Gimana? Belum kawin aja sudah kayak gitu. Ya sudahlah. Itu kita lewat lah. Move on. Nah, jadi kalau move on dong. Kalau sekarang kita justru dengan Koalisi Indonesia Maju kan enak juga. Komunikasi juga berjalan lancar antar ketua umum maupun antar kader-kader. Karena begini, baik teman-teman di Golkar, di PAN, itu kan dulu sama-sama kita berkoalisi. Setelah waktu zaman Pak SBY jadi presiden kan bagian dari pemerintahan mereka. Di PAN maupun Golkar. Gerindra kita belum pernah berkoalisi dalam pemerintahan. Tapi kita sudah pernah mengusung Pak Prabowo 2019. Kan, jadi juga
tidak asing dan komunikasi berjalan. Adapun partai-partai lain seperti PBB, Gelora, PBB Pak Yusril pernah jadi menterinya Pak SBY, Gelora Bung Anies itu kan dulu PKS, kami juga dengan PKS dulu berkoalisi juga dalam pemerintahan. Ada juga. SBY, ya. Jadi Pak Anies Mata kan dulu ketua umum PKS. Jadi bukan orang-orang asing semua. Ini biasa. Chemistry-nya dapat. Dan karena itu kami juga disambut dengan baik oleh teman-teman koalisi, komunikasi berjalan lancar. Semangatnya bagaimana, Bang? Yang Bang Andi bisa rasakan sekarang dengan bagus sekali. Ini kesetaraan. Nah, kita sama-sama semua. Pak Prabowo sendiri juga kalau ada hal-hal tertentu bisa langsung ngobrol sama Pak SBY, kan teman mereka dulu sejak Akademi Militer. Mas Ahaye walaupun lebih junior, sama-sama tentara dulu. Saat gelombangnya sama kira-kira. Betul. Nah, ini yang lebih rawan kan menjelang pemilu presiden atau pemilu legislatif. Ini selalu hoax, kemudian banyaklah yang justru ini nggak mendidik pertama. Betul. Dan juga merugikan. Karakter assassination pasti akan terjadi, Bang. Betul. Nah, bagaimana komitmen Partai Demokrat untuk hal itu, Bang? Kalau soal hoax yang bertebaran segala macam kita juga lihat, dan ya biasanya dilakukan oleh buzzer-buzzer yang dibayar dan sebagainya, terutama menyerang partai-partai yang tidak disukai oleh mereka yang bayar, ya. Tapi saya rasa rakyat pemilih juga makin lama makin cerdas melihat mana berita yang benar, mana berita yang paling tidak dia kalau ada berita yang agak bombastis begitu, mereka cari fakta. Cari fakta, bener nggak sih? Cari sumber lain. Betul. Kan lucu kalau misalnya ada satu bikin berita yang bombastis, tapi dicari-cari di berita-berita lain nggak ada. Itu hoax itu. Ini teman-teman pemirsa, pendengar juga harus mulai kritis dengan media sosial. Karena media sosial siapa saja bisa kasih naik, upload ke YouTube, ke Instagram, ke apalagi Twitter, X namanya sekarang, lalu membuat berita-berita seakan-akan ada sesuatu berita tertentu, padahal seakan-akan ini harus segera dicari di berita lain yang terutama mainstream, nggak ada di situ. Itu percayalah, itu pasti kemungkinan besar hoax itu. Oke, lalu apa sih yang ingin ditawarkan Partai Demokrat kepada masyarakat, kepada rakyat, ya, sehingga masyarakat pada akhirnya nanti memilih Partai Demokrat pada pemilu nanti? Kalau kami memang sejak awal kan bagi kami pileg tidak kalah pentingnya dengan pilpres. Dan jangan sampai pileg itu di overshadow, bahasa Indonesia itu, terbayangi, tertutupi oleh pilpres, sehingga orang semua bicara tentang pilpres tapi tidak bicara tentang pileg. Padahal pileg inilah yang mengisi nantinya orang-orang yang menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen. Nah, mereka ini juga perlu diperhatikan. Artinya masyarakat memberi perhatian terhadap kompetisi di antara partai-partai dalam rangka pileg. Bagi kami kan jelas, platform kami perubahan dan perbaikan dalam konteks kesinambungan dan perubahan dan perbaikan. Jadi, nah tentu saja kita ingin Indonesia lebih baik. Perubahan itu apa? Untuk Indonesia lebih baik. Kita ingin supaya gaji. Tapi ada kesinambungan, ini agak moderat sekarang nih. Jelas dong, namanya kesinambungan perlu ada. Kita menyadari itu dari dulu kita bilang. Fair ya Bang ya? Fair dong. Yang sudah baik ya kita lanjutkan. Tapi yang belum baik ya misalnya begini nih. Ya Pak Jokowi jadi presiden kan juga perubahan juga. Dalam arti kesinambungan juga. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Pak SBY pada waktu jadi presiden dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Mungkin namanya saja diganti. Tapi ada juga hal-hal yang oleh Pak Jokowi dilakukan perbaikan. Begitu juga nanti presiden berikutnya. Sama juga kan? Sama juga. Bang, ya? Ada hal yang lebih baik, yang sudah baik dilakukan Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Tapi mungkin ada hal-hal yang belum baik. Ya tentu saja dikoreksi, disempurnakan, diperbaiki oleh presiden berikutnya. Ya, Bang, ya? Konteksnya begitu. Dalam itulah sebabnya kalau dalam demokrasi kami ini oposisi loyal. Loyal opposition. Kami beroposisi tapi kita loyal pada negara, kepada bangsa, kepada pemerintahan, kepada presiden juga. Presiden Jokowi adalah presiden kami juga. Presiden seluruh rakyat Indonesia. Kan begitu. Betul. Nah, ya kami
mengambil berbagai teladan dalam pemerintahan Presiden SBY dulu. Hal-hal yang sudah baik. Misalnya utang itu diturunkan, rasionya menjadi lebih baik lah. Kesejahteraan pegawai negeri juga bisa lebih baik lah. Urusan impor pangan ini sepertinya soal hutang agak khawatir juga, Bang. Ya tentu saja kita khawatir. Tapi hal-hal yang sudah baik Pak Jokowi, ya tentu saja harus kita. Jalan tol ini bisa nyambung terus. Supaya nyambung di seluruh Jawa sampai Sumatera, ya kita perlu lanjutkan. Ya, program infrastruktur. Tapi jangan juga lupakan jalan yang tidak berbayar. Kan jalan provinsi, jalan kabupaten, bahkan jalan desa. Betul. Kan ini semuanya kita tanpa menegasi apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, tapi kita membangun dari apa yang sudah dibangun oleh pemimpin sebelumnya, dan kita perbaiki, kita sempurnakan, kita lanjutkan apa yang sudah baik. Yang belum baik ya kita perbaiki. Kira-kira begitu. Berkesinambungan terus ya, Bang ya. Begitulah. And this is nothing personal. Ini adalah untuk demi bangsa dan negara sendiri. Luar biasa, Bang Adi. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih cawapres yang nanti akan ini terus kesepakatannya gimana, Bang? Kesepakatannya ketika kami menjajaki koalisi dengan Pak Prabowo, dengan Koalisi Indonesia Maju, kami sampaikan, bagi kami urusan calon presiden urusannya capres. Capreslah yang menentukan siapa yang menjadi yang terbaik, yang bagi capres sesuai dengan kebutuhan capres sendiri. Siapa cawapresnya? Pak SBY kan pernah menjadi presiden, sehingga bisa melihat mana yang dia butuhkan, apa kondisi situasi bangsa kayak apa, lalu dia mengambil kira-kira wakil presiden yang seperti apa. Itu kita serahkan sepenuhnya Pak kepada Pak Prabowo sebagai capresnya. Ya kalau kami nanti diminta usulan-usulan, mungkin saja kita kasih masukan-masukan, tapi sepenuhnya Pak Prabowo. Jadi siapapun nanti yang akan dipilih, baik dari partai koalisi ataupun di luar partai koalisi, sepenuhnya kita serahkan. Kami memang tidak pernah orang bilang apakah Demokrat mensyaratkan AHY jadi calon wakil presiden. Dari dulu kami nggak pernah mensyaratkan ketika kita berkoalisi. Karena diminta saja, makanya. Ya karena diminta. Tapi bahwa kalau misalnya diminta kita siap. Iya. Tapi kalau dikhianati tidak siap. Kita tidak mau kalau dikhianati. Namanya politik pun harus ada etika. Politik pun harus ada etika. Nah, yang sekarang lebih beretika, Bang. Oh jelas. Kalau ini kan kalau Pak Prabowo kan orangnya enak. Blak-blakan. Nyambung dengan Pak SBY kan, sama-sama tentara backgroundnya, dan nyambung, sudah saling kenal kan sejak masih di Akademi Militer. Pak Prabowo dan Pak SBY kan sudah saling kenal. Jadi ini terakhir nih, Bang. Kemarin Pak Presiden bertemu dengan Pak SBY bertemu dengan Pak Presiden di Istana Bogor. Apa yang dibicarakan, Pak? Kasih bocoran. Kalau itu adalah sebuah pertemuan kebangsaan antara presiden yang sedang menjabat dengan presiden yang sebelumnya. Jadi presiden ke-7 dengan presiden yang ke-6 ya. Intinya memang dari waktu ke waktu Pak SBY diundang oleh Pak Jokowi, dan kalau diundang pasti datang dan kemudian bertemu dan sebagainya dan membahas biasanya diskusi mereka itu tentang berbagai macam hal. Saya sendiri tidak tahu karena kan tidak hadir, tidak cuma itu pertemuan empat mata, hanya beliau berdua yang tahu. Tapi setahu kami biasanya diskusi-diskusi kebangsaan tentang masalah bangsa, apa yang barangkali Pak SBY ada masukan-masukan, barangkali apa ada segala macam, ada hal-hal yang Pak Jokowi minta pandangan Pak SBY dengan senang hati pasti memberikan. Tapi spekulasi yang berkembang di luar kan Pak Jokowi berusaha merangkul Pak SBY di tahun terakhir kepemimpinan sebagai presiden, 1 tahun terakhir ini. Bahkan kalau spekulasinya katanya kami sudah ditawari menteri lah, enggak begitu. Biasanya yang begini ini belum sampai di situ, Pak. Enggak begitu, dalam arti kalau setahu saya selalu diskusi Pak SBY dengan Pak Jokowi adalah diskusi dua negarawan, yang satu juga pernah jadi presiden, yang satu sedang menjabat. Lalu diskusi
apakah ekonomi, apakah politik dalam negeri, politik luar negeri dalam konteks kenegaraan ya, kebangsaan, dan biasanya itu yang dibicarakan oleh keduanya. Tidak ada misalnya tawaran untuk menteri. Oh enggak, Pak Partai Demokrat kalau itu kan ketua umum. Kalau itu kan ketua umum yang ranahnya ketua umum. Pak SBY kan lebih seperti begawan lah sekarang ini kalau di Partai Demokrat. Kan apa bahasa Jawanya itu? Lengser ke Pak Hartono, lengser ke Prabon, madeg Pandito. Lebih pada begawan lah. Dan setiap saat kalau dimintai pandangan oleh Pak Jokowi tentang berbagai macam hal, beliau pasti memberikan. Beliau pasti siap untuk menyampaikan pandangan-pandangan tersebut. Tapi terlepas dari apapun yang didiskusikan antara Pak Presiden dengan Pak SBY misalnya, masyarakat melihat sangat adem loh Bang. Karena alhamdulillah. Saya rasa memang bagus juga kalau pemimpin-pemimpin bangsa itu selalu tetap bisa berkomunikasi, walaupun posisi politiknya berbeda. Kami oposisi, Pak Jokowi dalam pemerintahan, tapi pemimpinnya bisa ketemu, bisa berkomunikasi. Memang adem. Saya juga rakyat kan bisa lihat, oh ini bagus juga ini. Bahkan dulu Pak Mas AHY ketemu Mbak Puan, orang bilang ini apa namanya, rekonsiliasi. Tapi saya rasa itu mungkin karena masyarakat merasa senang kalau pemimpinnya bisa berkomunikasi, bisa saling bertemu, bersilaturahim. Karena begini, karena ternyata bangsa ini bangsa kompleks dan jumlah termasuk nomor 4 kita di dunia. Tidak mungkin masalah bangsa itu diselesaikan oleh hanya satu kekuatan saja atau satu kelompok saja. Harus bersama-sama. Bang, terakhir Bang, jika pada akhirnya nanti Pak Presiden meminta kader Demokrat duduk di pemerintahan 1 tahun terakhir, apa komitmen yang ingin diberikan? Itu spekulasi semua. Spekulasi. Yang jelas kami ini partai oposisi. Tapi siap ya Bang kalau seandainya dengan platform perubahan dan perbaikan dalam konteks kesinambungan dan perubahan, keberlanjutan pembangunan nasional begitu Bang. Kesinambungan dan juga perubahan perbaikan. Nah, itu platform kami menuju 2024. Urusan-urusan yang reshuffle kabinet, kan ada beberapa menteri-menteri bermasalah, itu urusannya presiden, bukan urusan kami. Karena itu kami tidak punya pendapat dalam hal ini. Mudah-mudahan ke siapapun yang ditunjuk menggantikan, kalau ada yang mau digantikan, yang terbaik bagi bangsa ini. Siapapun, termasuk itu dari Demokrat begitu. Kalau Demokrat kan kita posisi kita, ini posisi kita ini partai di luar pemerintahan. Begitu. Jadi akan tetap seperti itu Bang ya sampai akhir ya. Maksudnya pemerintahan ini Bang ya. Ya kira-kira begitu. Baik. Bang Andi, terima kasih. Senang sekali akhirnya bisa berbincang cukup lama mengenai Partai Demokrat. Dan kami doakan sukses Bang Andi ya. Terima kasih, sukses terus juga buat El Sinta, dan saya juga salah satu pendengar El Sinta, jadi senang. Terima kasih Bang Andi. El Sinta maju terus. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, pendengar dan netizen Radio El Sinta, demikian tadi bersama Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Malarangeng. Pada episode berikutnya akan kami hadirkan juga Ketua Umum Partai Hanura yang akan berbincang di sini. Dan tentu secara bergiliran kami akan hadirkan narasumber dari partai-partai yang lain dalam program Getar Pemilu. Saya Surya, sampai jumpa.